Syekh Ahmad Mutamakin dikenal juga dengan nama Mbah Cebolek. Beliau adalah seorang faqih yang disegani karena berpandangan jauh dan luas. Sebagai guru besar agama, beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain yang beliau anggap tepat sasaran. Melihat penduduk di beberapa tempat yang berlainan bahasa dan adatnya, dalam memilih daerah-daerah di pantai utara Jawa, Syekh Ahmad Mutamakin membuat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Syekh Ahmad Mutamakin Kajen diperkirakan lahir pada 1645 Masehi di desa Cebolek, Tuban, Jawa Timur, yang saat ini menjadi desa Winong. Menurut Abdurrahman Wahid, Syekh Ahmad Mutamakin berasal dari Persia, Zabul, Provinsi Khurasan, Iran Selatan. Akan tetapi, silsilah yang dipercaya masyarakat setempat, ia adalah bangsawan Jawa. Sedangkan menurut catatan sejarah lokal, Syekh Ahmad Mutamakin dari garis bapak adalah keturunan Raden Patah, Raja Demak, yang berasal dari Sultan Trenggono. Sedangkan, dari garis ibu keturunan, Syekh Ahmad Mutamakin dari Sayyid Ali Bejagung, Tuban, Jawa Timur. Sayyid ini memiliki putra namanya adalah Raden Tanu, dan Raden Tanu memiliki seorang putri yang menjadi ibunda Syekh Ahmad Mutamakin. Diyakini bahwa Syekh Ahmad Mutamakin adalah keturunan Raja Muslim Jawa Jaka Tingkir, cicit Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Ayah Syekh Ahmad Mutamakin adalah Sumahadi Wijaya adalah Pangeran Benowo II Raden Sumahadi Negara bin Pangeran Benawa pertama Raden Hadiningrat bin Jaka Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya bin Ki Ageng Pengging bin Ratu Pambayun binti Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit terakhir. Ratu Pambayun adalah saudara perempuan Raden Patah. Istri Jaka Tingkir adalah putri Sultan Trenggono bin Raden Patah Raja Demak. Menurut sumber lain, Syekh Ahmad Mutamakin masih memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Silsilah Syekh Ahmad Mutamakin menunjukkan pertemuannya dengan Nabi melalui garis ayah. Syekh Ahmad Mutamakin bin Sumahadi Negara bin Sunan Benawa bin Abdurrahman Basyian bin Sayyid Umar ibnu Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar Basyian bin Sayyid Muhammad Asadullah bin Sayyid Husain et-Turabi bin Sayyid Ali bin Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Sahib Al-Murbat bin Sayyid Ali Hali Kashim bin Sayyid Alwi ibnu Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir ila Allah bin Imam Isa An-Nakib bin Imam Muhammad An-Nakib bin Imam Alwi Al-Uraidi bin Imam Jakfar Al-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad SAW. Silsilah lain berbeda pada tingkat Sayyid Alwi ke bawah. Silsilah ini, Syekh Ahmad Mutamakin bin Sumahadi Negara bin Sunan Benawa bin putri Sultan Trenggono binti Sultan Trenggono bin istri Raden Patah binti Maulana Rahmat bin Maulana Ibrahim bin Jamaluddin Husain bin Sayyid Ahmad Syah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Amir Abde Al-Malik bin Sayyid Alwi dan seterusnya seperti silsilah di atas. Syekh Ahmad Mutamakin Kajen wafat pada tahun 1740 Masehi. Beliau dimakamkan di Kajen, Jawa Tengah. Diceritakan pada abad ke-17 hubungan Tuban dan Pati dengan daerah Banten dapat dilihat dari seringnya pelabuhan Tuban dan Juwana, Pati, disinggahi para pelayar dari Banten. Kedua pelabuhan itu mempunyai kedudukan penting bagi Mataram dalam distribusi hasil pertanian dari pedalaman. Bahkan, dengan kebijakan Mataram yang membagi 4 wilayah daerah pesisir, 2 pelabuhan tersebut mampu menandingi pelabuhan Semarang dan Jepara. Terlebih lagi ketika Jepara dipandang tidak aman karena sering terjadi pembajakan kapal. Diduga Syekh Ahmad Mutamakin mengawali perjalanan intelektualnya dengan berlayar ke Banten dan di sana beliau bertemu dengan ulama besar Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari yang kemudian beliau melanjutkan ke negeri Timur Tengah. Dapat juga diduga sebelum sampai ke Banten beliau singgah ke Tegal, Jawa Tengah. Hal ini didasarkan atas makam ayahnya, Pangeran Benawa II, yang diyakini terdapat di Tegal. Bahkan, di daerah tersebut terdapat desa yang bernama Kajen. Sepulang dari Timur Tengah, Syekh Ahmad Mutamakin tidak kembali ke Tuban melainkan ke sebuah desa di Pati bagian utara. Sedangkan menurut Kiai Haji Mas Puduri, salah satu keluarga dekat dari keturunan Syekh Ahmad Mutamakin,
Riwayat intelektual Syekh Mutamakin diperoleh pertama dari keluarganya sendiri karena keluarga Syekh Ahmad Mutamakin merupakan putra salah satu keluarga ningrat dan keluarga terdidik, yaitu putra salah satu adipati di Tuban yaitu Hadinegoro atau Sumo Hadiningrat. Namun, sejak kecil Syekh Ahmad Mutamakin tidak menyukai gaya hidup keraton yang glamor, kemudian melakukan pengembaraan ke arah barat hingga sampai Sarang Rembang dan menetap sementara di Sarang dan mendirikan sebuah masjid. Kemudian melanjutkan perjalanan dakwah ke arah barat dan kemudian singgah di Cebolek. Setelah menetap di Cebolek sementara, Syekh Mutamakin setiap malam setelah melakukan salat malam atau salat tahajud, beliau melihat sinar ke arah atas, dan dicarilah sinar itu ke arah barat hingga ketemu pusat sinar yaitu di kediaman Kiai Haji Samsudin di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian Syekh Mutamakin berbayat menjadi murid dan santri Kiai Haji Samsudin. Akhirnya Syekh Mutamakin menjadi murid Kiai Haji Samsudin. Karena kealimannya, kebagusan akhlaknya dan kecerdasannya, Syekh Mutamakin kemudian dijodohkan dan diambil menantu Kiai Haji Samsudin dengan seorang putrinya bernama Nyai Solihah. Setelah menjadi santri Kiai Haji Samsudin, Syekh Mutamakin kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Timur Tengah. Syekh Mutamakin belajar di Timur Tengah dalam beberapa lama. Salah satu gurunya adalah makamnya ada di Madinah. Makam gurunya Syekh Mutamakin ada lubangnya, dan lubangnya selalu mengeluarkan angin yang berbau harum. Namun, karena di sana menganut paham Wahabi, sekarang makam guru Syekh Mutamakin tersebut sudah tidak terawat dan dibuangin sampah oleh masyarakat Arab. Sepulang dari Timur Tengah pada abad 18, Syekh Ahmad Mutamakin terdampar di desa Cebolek, tepatnya di wilayah Pati Utara, wilayah Kawedanan Tayu. Desa Cebolek merupakan nama yang diberi oleh Syekh Mutamakin yang diambil dari kondisinya ketika terhempas di pantai yang dibawa oleh muridnya dari bangsa jin, kemudian dipindahkan ke atas seekor ikan meladang dan jebul-jebul melek, tiba-tiba terbuka matanya atau terjaga sepulang dari tanah suci Mekah. Dapat pula diasumsikan bahwa beliau terdampar di pantai timur Cebolek karena kapal yang ditumpanginya dibajak oleh pembajak dari Jepara yang pada waktu itu merajalela di Laut Utara Jawa. Sepulang dari Timur Tengah pada abad 18, Syekh Ahmad Mutamakin terdampar di desa Cebolek, tepatnya di wilayah Pati Utara, wilayah Kawedanan Tayu. Namun, menurut sejarah tradisi lisan yang sekarang masih terpelihara dengan baik, sebenarnya terhempasnya Syekh Mutamakin di tengah lautan itu karena Syekh Mutamakin dikhianati muridnya yang dari bangsa jin. Menurut cerita Kiai Haji Mas Puduri, ketika mau berhaji, Syekh Mutamakin memanggil salah seorang muridnya yang dari bangsa jin untuk mengantarkan berhaji ke Mekah. Sewaktu pulang dari Mekah, Syekh Mutamakin juga diantarkan muridnya dari bangsa jin. Ketika sampai di tengah lautan berpapasan dengan Ratu Jin Kafir. Dan Ratu Jin Kafir itu meminta agar Syekh Mutamakin dilepaskan saja oleh muridnya. Kalau tidak mau melepaskan, maka Ratu Jin Kafir itu akan membunuh murid dari jin Syekh Mutamakin. Syekh Mutamakin kemudian dikhianati oleh muridnya dan ditinggalkan sendirian di tengah lautan. Kemudian Syekh Mutamakin pasrah kepada Allah dan memejamkan mata, sehingga ditolong oleh ikan meladang diantarkan ke pinggir pantai dan kemudian Syekh Mutamakin membuka matanya, jebul-jebul melek. Maka daerah pantai tempat terhempasnya Syekh Mutamakin ini dinamakan Cebolek. Guru Syekh Ahmad Mutamakin termaktub dalam serat Cebolek adalah Syekh Zain dari Yaman. Figur ini juga dikenang oleh masyarakat di sekitar makam Syekh Ahmad Mutamakin. Syekh Zain adalah Syekh Muhammad Zain al-Mizjazi al-Yamani, seorang tokoh tarikat Naksabandiyah yang sangat berpengaruh. Meski tahun kehidupan Syekh Zain tidak diketahui pasti, tetapi ayahnya Syekh Muhammad al-Baqi al-Misyayi adalah guru Syekh Yusuf al-Makassari dan Syekh Abdurrauf As-Singkili yang wafat pada tahun 1663 dan putranya Syekh Abdul Halik Ibnu Zain al-Misyayi wafat tahun 1740. Tidak diketahui secara persis Syekh Ahmad Mutamakin berguru kepada Syekh Muhammad Zain al-Yamani. Baik serat Cebolek maupun lokal historis masyarakat tidak mengungkapkannya, juga tidak tentang guru-gurunya yang lain. Akan tetapi, kita bisa bercermin pada riwayat historis murid Jawi pendahulunya Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Yusuf al-Makassari yang menyusuri kawasan timur dan selatan Arabia termasuk Yaman sebelum sampai ke Haramain, Mekah dan Madinah. Diasumsikan, Syekh Ahmad Mutamakin mengikuti rute perjalanan serupa sebelum akhirnya sampai ke Mekah, dengan demikian dapat melaksanakan ibadah haji.
Rihlah ilmiah dan jaringan keilmuan Syekh Ahmad Mutamakin penting untuk diungkapkan dalam tulisan ini. Jika benar ia mengikuti rute gurunya Al-Singkili dan Al-Makassari, maka dapat dicatat di sini beberapa tempat yang disinggahinya, yaitu Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, dan akhirnya Mekah dan Madinah. Tetapi, sebelum ke Timur Tengah penting untuk dicatat tentang kemungkinan pertemuan Syekh Mutamakin dengan Muhammad Yusuf Al-Makassari di Banten sekitar 1691 m. Syekh Al-Makassari diasingkan di Tanjung Harapan pada tahun 1694 m. Kemungkinan ini didasarkan atas catatan dalam karangan Syekh Al-Mutamakin yang menyebutkan tarikat Naksabandiyah dan tarikat Khalwatiyah yang diasumsikan diinisiasi atau sekedar diperkenalkan oleh Syekh Al-Makassari. Berkat Syekh Al-Makassari, kemudian beliau diperintahkan belajar ke Timur Tengah mengikuti rute yang pernah dilakukan oleh Al-Makassari. Dari beberapa tempat dalam rutenya diperkirakan beliau juga belajar beberapa guru dan diinisiasi oleh guru tarikat yang hidup pada masa itu selain berguru kepada Syekh Zain Al-Yamani. Perlu dicatat di sini beberapa murid Syekh Al-Singkili, W. 1693, yang sezaman dan barangkali bertemu dengan Syekh Al-Mutamakin antara lain Syekh Abdul Muhyi asal Jawa Barat, Syekh Abdul Al-Malik bin Abdullah, tahun 1089 sampai tahun 1149 tahun 1678-1736, asal Semenanjung Melayu yang dikenal sebagai tokoh Pulau Manis dari Trengganu, Syekh Daud Al-Jawi Fansuri bin Ismail bin Aga Mustafa bin Aga Ali Al-Rumi. Yang terakhir ini adalah murid kesayangan Syekh Al-Makassari yang juga sebagai khalifah utamanya. Barangkali Syekh Al-Singkili lah yang menginisiasi Syekh Al-Mutamakin ke dalam tarikat Satariyah meski sumber-sumber yang ada tidak memberikan angka tahun pertemuannya. Dugaan ini didasarkan atas catatan teks karangan Syekh Al-Mutamakin yang membicarakan tarikat Satariyah berbahasa Arab Melayu, Jawa Pegon. Ketika Syekh Al-Mutamakin sampai di Yaman, Syekh Muhammad Abdul Al-Baqi Al-Misyayi sudah wafat dan diganti oleh anaknya Syekh Zain bin Muhammad Abdul Al-Baqi Al-Misyayi. Selain Syekh Al-Mutamakin, Fletcher menegaskan, seorang Muslim Cina Ma Mingxin juga belajar dengan Syekh Zain bin Muhammad Abdul Al-Baqi Al-Misyayi, tahun 1053 sampai tahun 1138 H, tahun 1643 sampai tahun 1726 M, dan putranya Abdul Al-Halik wafat 1740 M. Begitu juga ketika sampai di Makkah dan Madinah, Syekh Al-Mutamakin tidak menemui guru-guru Syekh Al-Singkili dan Syekh Al-Makassari karena mereka sudah meninggal dunia. Ia hanya menemui generasi selanjutnya yang dapat dicatat dari kolega-kolega Syekh Al-Singkili dan Syekh Al-Makassari. Karena ada baiknya di sini dikemukakan hubungan antara Syekh Al-Singkili dan Syekh Al-Makassari, serta ulama-ulama yang berperan yang hampir sezaman dengan Syekh Al-Mutamakin agar dapat diketahui situasi dan interelasi keilmuan pada masa itu. Jika guru-guru Syekh Al-Makassari, antara lain, Syekh Umar bin Abdullah Basyaiban, Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Naksabandi, Sayyid Ali Al-Zabidi, Syekh Muhammad bin Al-Waji Al-Sa'di Al-Zamani, Syekh Ahmad Al-Kusyayi, Syekh Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Hasan Al-Ajami, Syekh Muhammad Al-Mazru Al-Madani, Syekh Abdul Karim Al-Lahuri, Syekh Muhammad Muras Al-Sami, Syekh Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Dimaski Ahawati, 994-1071H, tahun 1586 sampai tahun 1661 M. Maka guru-guru Syekh Al-Mutamakin adalah generasi berikutnya yang bisa jadi murid-murid dari ulama tersebut atau teman-teman Syekh Al-Makassari. Dibanding murid-murid Syekh Al-Makassari lainnya, Syekh Al-Mutamakin lebih dulu berkiprah karena murid-murid Syekh Al-Makassari hidup dan berkiprah pada abad 18, sedangkan Syekh Al-Mutamakin hidup pada masa peralihan abad 17 dan 18. Syekh Ahmad Mutamakin memiliki murid-murid besar seperti Kiai atau Syekh Ronggo Kusumo, Kiai Mizan, R. Soleh dan murid-murid lainnya yang tersebar di mana-mana. Menurut pengamatan dari para sesepuh dan cerita yang kini masih beredar di masyarakat setempat, konon pada zaman dahulu yang termasuk orang pertama di desa Kajen sebelum Syekh Ahmad Mutamakin ialah Kiai Haji Samsudin, kemudian Kiai Haji Samsudin mempercayakan serta menyerahkan desa Kajen kepada Syekh Ahmad Mutamakin. Setelah mendapatkan kepercayaan tersebut, akhirnya beliau berkenan hijrah dan menetap di desa Kajen.
Sebagaimana cerita Kiai Telingsing yang menyerahkan dan mempercayakan kota Kudus kepada Sunan Kudus. Dari peristiwa inilah kemudian desa itu dinamakan Kajen, berawal dari istilah Kaji Ijen, istilah Jawa. Perlu ditambahkan di sini, bahwa bekas kediaman Kiai Haji Samsudin terletak di sebelah utara perguruan Mataliul Falah, mengarah ke timur dan sampai sekarang periginya, sumur, masih terawat dengan baik. Adapun makamnya terletak di sebelah barat makam Syekh Ahmad Mutamakin atau tepatnya di sebelah selatan telaga. Kemungkinan tempat tinggal Kiai Haji Samsudin berada di sebelah utara Madrasah Mataliul Falah adalah ada benarnya, karena dapat ditemukan sisa-sisa peninggalan Kiai Haji Samsudin berupa sumur tua yang sampai sekarang masih terawat dengan baik. Sumur tua itu sekarang dirawat oleh juru kunci sumur Mbah Samsudin. Di sumur tua ini dapat dijumpai para peziarah yang melakukan mandi dan mengambil air dari sumur bekas peninggalan Mbah Samsudin. Sumur tua ini diyakini oleh masyarakat setempat dan sekitarnya terkandung berkah dan karomah tertentu yang dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit, khususnya bagi orang yang terkena santet, teluh, tenung, leak, guna-guna dan berbagai jenis sihir lainnya. Di samping itu juga untuk suatu hajat tertentu. Bukti-bukti arkeologi keberadaan Mbah Samsudin ini adalah dengan adanya makam beliau yang terletak di sebelah selatan makam Syekh Ahmad Mutamakin dan adanya peninggalan sumur yang diyakini keramat oleh sebagian masyarakat yang terletak di sebelah utara Madrasah Mataliul Falah. Sumur ini menurut penuturan masyarakat setempat adalah sumur petilasan, peninggalan Mbah Samsudin. Sumur ini sekarang dijaga oleh juru kunci. Di sumur ini setiap hari banyak dijumpai para pengunjung yang mengambil air dan mandi di sini untuk berbagai keperluan diantaranya untuk keperluan berobat khususnya bagi orang-orang yang terkena tenung, santet, dan segala jenis sihir lainnya, serta untuk berbagai keperluan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa ulama utama yang terdapat pada jaringan ulama abad 17 dan ke-18 adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani, tahun 1614 sampai tahun 1690 M. yang merupakan murid dari Syekh Al-Kusyai. Kenyataan bahwa Syekh Al-Qurani memiliki posisi sangat penting dalam perkembangan jaringan ulama lebih lanjut, terlihat tidak hanya melalui jumlah murid-muridnya tetapi juga melalui karya-karya yang cukup banyak. Dia merupakan titik bersama bagi terbentuknya garis-garis hubungan ulama-ulama pada abad ke-17 dan ke-18, bahkan beliau dipilih sebagai mujadid abad 17. Di antara murid-murid Syekh Al-Qurani terdapat beberapa orang yang memainkan peranan penting dalam melanjutkan jaringan ulama setelahnya. Di tangan Syekh Ahmad Al-Nakili, Tarikat Naksabandiyah lebih diterima masyarakat Arab. Syekh Al-Nakili berperan besar juga dalam memperkuat hubungan masyarakat muhadis dengan kaum Sufi. Dia juga memiliki silsilah Tarikat Naksabandiyah dan Tarikat Satariyah dari Sayyid Mir Kalal bin Mahmud Al-Balki. Dalam perjalanan intelektualnya yang tercatat dalam karyanya Bugiyat Al-Talibin, Syekh Al-Nakili menyebut beberapa ilmu yang diperolehnya dan tarikat-tarikat yang diinisiasikan padanya, yaitu Tarikat Sadiliyah, Tarikat Nawawiyah, Tarikat Qadiriyah, Tarikat Naksabandiyah, Tarikat Satariyah, dan Tarikat Khalwatiyah. Jadi, sebagaimana dikatakan oleh Murtado Al-Zabidi, Syekh Al-Nakili menghubungkan banyak ulama melalui studi hadisnya. Ulama lain yang berpengaruh pada pergantian abad ke-17 dan ke-18 adalah Syekh Hasan bin Ali bin Muhammad bin Umar Al-Ajami, W.D. Taif pada 1702. Keterlibatan sepenuhnya dalam jaringan Syekh Hasan Al-Ajami mempunyai pengetahuan menyeluruh dalam ilmu-ilmu keislaman. Dia termasyhur sebagai faqih, muhadis, sufi dan sejarawan. Dia menjadi titik temu berbagai studi hadits Syria, Mesir, Maghrib, Hijaz, Yaman dan anak benua India. Tidak mengherankan, seperti pendapat Al-Katani, bahwa murid-murid di Haramain tidak sempurna dalam studi hadits sebelum belajar dan menerima hadits darinya. Mereka memadati halakahnya di dekat Bab Al-Wada dan Bab Hani, Masjidil Haram Mekah. Hasilnya isnad dan periwayatan hadits dari Syekh Hasan Al-Ajami luar biasa luas. Alim selanjutnya yang pantas disebutkan di sini adalah Syekh Barzanji, Syekh Muhammad bin Abdul Al-Rasul Al-Barjan. Setelah belajar di Mesir, Syekh Barzanji kembali ke Haramain dan kemudian menetap di Madinah di mana dia wafat pada 1692 M. Dia juga terkenal sebagai muhadis, faqih, dan Syekh Tarikat Qadiriyah yang mengabdikan diri pada penulisan dan pengajaran.
Alim penting yang perlu dikemukakan adalah Syekh Abdullah bin Salim bin Muhammad Salim bin Isa, Al-Basri Al-Maki yang wafat di Mekah pada 1722 M. Seperti terlihat dalam karyanya teks Al-Imdad bi Marifah Ulum Al-Isnad, pendidikannya sangat lengkap menuntut ilmu dari banyak ulama. Meski Syekh Al-Basri ahli dalam hampir ilmu-ilmu keislaman, dia terutama terkenal muhadis besar, bahkan dia dijuluki Amir Al-Mu'minin fi Al-Hadith. Melalui teks fi Al-Imdad, dia memberikan sumbangan yang signifikan dalam studi hadits, antara lain memberikan nama ulama yang termasuk dalam isnad superior. Tetapi seperti ulama terkemuka lain, Syekh Al-Basri juga merupakan sufi terpandang. Dia adalah syekh beberapa tarikat seperti Naksabandiyah, Sadiliyah dan Nawawiyah. Di antara muridnya adalah Syekh Ala Al-Din bin Abdul Al-Baqi Al-Misyayi, Al-Zabidi, Syekh Abu Tahir Al-Qurani, Syekh Muhammad Hayat Al-Sindi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang seluruhnya merupakan komponen-komponen utama jaringan ulama abad 18. Alim terakhir adalah Syekh Abu Tahir bin Ibrahim Al-Qurani, tahun 1081 sampai tahun 1145 H, tahun 1670 sampai tahun 1733 M. Ia lahir dan wafat di Madinah. Guru-guru utamanya adalah ayahnya sendiri Syekh Sulaiman Al-Maghribi, Syekh Al-Ajami, Syekh Al-Barjanji, Syekh Al-Basri dan Syekh Al-Nakili. Abu Tahir terutama dikenal sebagai muhadis, tetapi beliau adalah faqih dan sufi. Dalam berbagai karyanya terlihat upaya menafsirkan kembali doktrin-doktrin Ibnu Arabi dan memiliki keahlian dalam mistisisme filosofis. Ulama-ulama tersebut selain tokoh sufi juga dikenal sebagai muhadis yang dapat dipercaya. Ini menunjukkan bahwa neosufisme telah makin kuat dan menemukan bentuknya pada dekade ini. Nampaknya, para ulama Haramain menyadari semakin pentingnya jalan esoteris, hakikat, akibat tarikat-tarikat yang dibawa, misalnya oleh ulama-ulama dari India, menghasilkan interaksi, rapprochement dan interaksi lebih intens di antara ulama sufi dengan ulama fikih yang menekankan jalan eksoteris, syariah. Syekh Abdul Halik Al-Misyayi, putra Syekh Zain Al-Misyayi, nampaknya meninggal dunia hampir sezaman dengan Syekh Al-Mutamakin, yaitu sekitar 1740 M. Ulama-ulama pergantian tersebut bisa jadi kemungkinan karena tak ada data yang mengemukakannya, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran situasi jaringan ulama yang melingkupinya. Dengan demikian, kiprah Syekh Al-Mutamakin juga termasuk dalam karakteristik neosufisme. Ini diperkuat dengan catatan yang banyak mengutip hadis-hadis dalam menjelaskan paham keagamaannya. Sementara dilihat dari gelarnya, yaitu Al-Mutamakin, tingkat kedudukan seorang yang utama, kokoh dalam pendirian dan kuat memegang kebenaran, seolah dia diyakini atau diteguhkan sebagai wali, pemimpin para wali di dunia yang dalam tabakat wali disebut wali kutub. Syekh Al-Mutamakin melakukan praktek tasawuf falsafi dan tasawuf sunni dalam satu tindakan tasawuf amali. Ia juga mendialektikan dengan tradisi lokal. Pekerjaan yang sungguh berat memang, akan tetapi bentuk upaya Syekh Al-Mutamakin menjernihkan Islam Jawa dengan kebenaran tauhid. Mereka yang tidak memahami secara langsung pemikiran dan paham keagamaannya tentu akan mudah menuduh yang bukan-bukan. Dan inilah yang termasuk menjadi polemik sebagaimana tergambarkan dalam Serat Cebolek. Dalam Serat Cebolek dikisahkan tentang pengadilan Syekh Ahmad Mutamakin terjadi pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II. Namun cerita yang dimuat dalam versi ini berbeda dengan apa yang sebenarnya menjadi kenyataan di masyarakat. Syekh Ahmad Mutamakin begitu sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam versi Serat Cebolek ini, Syekh Mutamakin digambarkan sebagai seorang kiai yang lebih mengedepankan mistik. Bahkan, dituduh yang bukan-bukan, yaitu dianggap seorang yang telah melakukan pembangkangan terhadap syariat. Untuk lebih jelasnya cerita yang dimuat dalam Serat Cebolek adalah sebagai berikut. Tersebutlah pengadilan Syekh Mutamakin yang diceritakan dalam Serat Cebolek yang terjadi pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono II. Sebuah ajaran yang menuntun pada tindakan terpuji. Cerita ini mengenai Syekh Mutamakin dari daerah Tuban. Ia telah membuka ilmu rahasia dan menyiarkan rahasia ilmu hak yang memegang teguh hakikat dan menolak syariah. Karena dia menolak hukum syariat, pengetahuannya tentang hakikat menjadi tidak bisa diterima, membingungkan dan kacau. Ia membuka tabir yang menyembunyikan rahasia-rahasia itu, dilubangi dan digulung, dan dengan begitu tersebarlah kerusuhan di seluruh negeri, kelakuan yang tidak terpuji. Keberaniannya dalam kepercayaan tanpa halangan, orang baik kehilangan martabatnya. Kekuatan mempengaruhi mereka seperti sihir,
keangkuhan bertambah. Ketika ia dengan kasar meninggalkan hidup tapa hatinya tidak ingat dan terburu-buru. Karena kecongkakannya ia telah dikuasai celaka dan merasa diri utama. Akhirnya raja campur tangan, mencoba menyelesaikan masalah. Setan-setan telah mengipasi orang terpelajar tanpa watak mulia ini, yang membawa orang-orang tersesat, yang kata-katanya kosong sama sekali, yang hatinya lemah dan takut. Keahliannya dalam mengemukakan ilmu mistik mendapat simpati banyak orang, sungguh keinginannya telah menyihir orang banyak. Pada mulanya hanyalah kata-kata tetapi kemudian telah menimbulkan kejahatan yang nyata. Semakin hari semakin luas pengaruhnya, ada 11 orang yang dianggap sebagai iblis, yang omongannya ngawur dan mereka ada dalam kemalangan terus-menerus. Demikianlah cerita tentang ulama Jawa yang hidup dalam zaman yang mulia Sunan Prabu Amangkurat menjadi terkenal. Orang-orang membicarakannya karena ia membahayakan seluruh kaum ulama. Ajarannya tentang ilmu mistik dianggap sesat karena ia menyebut dirinya sama dengan kekuasaan kemauan Tuhan. Yang menjadi perselisihan, dengan kukuh, keras dan kasar, ia menguraikan keyakinannya tanpa bisa dihentikan, yang berakibat adanya tuduh-menuduh dan ini menjadi sungguh-sungguh dan luar biasa. Pesisir timur Jawa ada dalam kekacauan dan di daerah Tuban, Syekh Ahmad Mutamakin menjadi musuh orang banyak karena ia memperlakukan aturan Nabi dengan kasar. Di Cebolek disatukan masyarakat menjadi rusuh. Dia diserang dan dilawan oleh para ulama dari daerah pesisir yang berkata, janganlah merusak hukum karena merupakan pendurhakaan terhadap raja. Sesungguhnya raja berwenang menghukum, karena ia adalah wakil Tuhan di dunia, siapa membahayakan kekuasaannya. Tetapi Kiai Haji Mutamakin tidak tergoyahkan, mantap dan berani, ia tidak lari dari bahaya tetapi berani menghadapi hukuman. Banyak ulama datang memberi nasihat, tetapi ia malah tetap terus menternakan anjing. Dari Kudus sebanyak 12, yang terbesar diberi nama Abdul Qohar, ia mempunyai 4 anak anjing pemimpinnya dinamai Komarudin. Mutamakin sangatlah angkuh. Para ulama setuju bahwa masalah ini harus diteruskan kepada Baginda Raja, karena Mutamakin tidak mau dinasihati, ia telah memandang rendah negara. Para ulama daerah pesisir mengirimkan surat edaran kepada semua ulama dari Pajang, Mataram, Kedu, Pagelen, dan mancanegara bersama salinan suratnya. Menurut mereka kepercayaan yang dipegang Teguh Cabolek terletak pada tuntutannya menjadi yang sejati, yaitu Muhammad, dan ia berani menghadapi hukuman. Pada waktu para ulama berangkat menuju ibu kota, seluruh daerah pesisir ada dalam kebingungan. Semua ulama mengambil bagian. Dari bagian timur Jawa datang Kiai Busur, Kiwatana dari Suralaya bersama Mas Sidas Rema. Pemimpin para ulama Ketip Anom dari daerah pesisir tiba di Kertasura. Sebelum pembicaraan mulai sekonyong-konyong raja tertimpa penyakit. Prabu Mangkurat kemudian wafat, dan digantikan oleh putranya Raden Mas Prabayaksa yang bergelar Pangeran Dipati dan menempati kedudukan ayahnya setelah Susuhunan dimakamkan di Lawian. Segera setelah penobatan dilakukan pengajuan perkara kepada raja. Para ulama dari daerah pesisir berkumpul kembali, tak ada yang ketinggalan. Dan sebagaimana yang dari Pajang, Mataram, Pagelen, Kedu dan mancanegara, tak seorang pun yang dapat membaca Quran. Mereka diizinkan berangkat dan berkumpul bersama di kediaman Mahamantri dan Urejo. Mereka membuat persiapan yang akan disampaikan kepada raja dengan persetujuan para wadana. Seluruh wadana dari daerah pesisir dan mancanegara serta wadana Kertasura sepenuhnya sepakat berkata bahwa ia, Syekh Mutamakin, layak dihukum. Para ulama telah tiba. Kayu bakar telah ditimbun dekat alun-alun utara, bersama dengan persembahan yang sangat melimpah minyak kelapa dalam gentong. Pada saat Mutamakin akan dibakar, ada wadana jero yang mengetuai pengadilan namanya Raden Demang Urawan. Ia sepupu pertama Sri Baginda Raja. Kakak perempuannya telah diambil sebagai prameswari oleh Sri Baginda Raja, namanya Ratu Kencana. Demang Urawan sangat dihormati oleh Sri Baginda Raja. Pada kesempatan ini diundang ke keraton menghadap Sri Baginda Raja. Raja berkata lirih, "Wahai Bapang, apakah yang telah dikatakan pamanku, Perdana Menteri? Apakah para ulama Jawa sedang berkumpul?" Raden Demang Urawan segera menundukkan kepala dan berkata, "Benar, mereka semua telah datang dan malahan telah diberitahu dengan baik tentang bagian-bagian pembahasan yang betul mengenai ilmu mistik." Para ulama Jawa yang telah berkumpul jumlahnya 142, semuanya telah dinilai dan dibagi menjadi kelompok-kelompok, sekelompok golongan rendah, sekelompok golongan unggul terdiri dari 44 orang.
Pilihan lanjut telah dibuat 40 ditinggalkan daripadanya 22 telah dipilih yang terbaik darinya lalu dipilih dan sekarang hanya tinggal 7. Hanya 5 dari daerah pesisir 4 ulama datang dari Pajang 1 dari mancanegara 1 dari Pagelen yang akan menyampaikan pesan duka. Demang Urawan berkata, di antara abdi-abdimu dari Pajang tuanku, salah satu telah dipengaruhi yaitu ulama dari Kedung Gede. Ia telah ikut dengan Mutamakin dan mengajukan dirinya untuk dibakar menerima hukumanmu. Ia menjadi pengikut Cabolek, dan keduanya sekarang satu tujuan. Mutamakin menyatakan menjadi yang sejati, karena itulah pamanku Perdana Menteri mengajukan masalahnya ke hadapan tuanku. Sang Raja berkata, Bapang dari manakah guru Haji Cabolek ini yang berani menghadapi maut? Raden Demang berkata hormat, Tuanku, waktu utusan-utusanmu kembali, mereka yang mengundang dan mengawani dia berjalan tergesa-gesa, mereka adalah Gentong Umos bersama Ragapita, Baginda. Benarkah Haji waktu dalam perjalanan telah dilarang, bahwa ia akan menghadapi bencana dari Paduka Maharaja, tapi ia tidak mau mundur sedikitpun, ia menerimanya dengan sepenuh hati. Raja berkata, lalu bagaimana waktu ia di perjalanan, kata-katanya kepada para utusan. Raden Demang berkata, Tuanku ia berkata begini, saya ucapkan terima kasih kalau Sri Baginda Raja menghukumku. Anakku Ragapita, aku akan dikerubut para ulama dan pasti akan dibakar. Dan mungkin bau asapku akan sampai di tanah Arab, tempat aku belajar, di bawah Syekh Zain dari Yaman. Waktu dia bermalam di sebuah pondokan tuanku, setelah melaksanakan sembahyang Isya, ia tidak tidur, ia terus membaca Kusuma Wicitra danding dari serat Bima Suci, sebuah danding yang berpada 12 setiap barisnya. Seperti madu retno yang dapat dimasukkan ke dalam Brahmarawilasita, untuk dibuat merdu dan serasi. Keduanya mempunyai 11 pada barisnya. Dan dapat diubah menjadi lebda jiwa, ia lalu membacanya dengan menunduk dan membengkokkan badannya. Raja berkata lirih, wahai Bapang, bagaimana ini, yang kau bicarakan tentang ilmu rahasia, sepertinya mengikuti cara seorang Buddha. Bapang, apakah gunanya itu merupakan penghinaan kepada Tuhan bila seorang menjadi sesat? Raden Demang berkata, Tuanku, ini bukanlah suatu keburukan, menurut ajaran hak, karena itu hanya dibuat lambang dan bukan sebagai kepercayaan. Lambang ini telah dipergunakan oleh banyak wali, dan melalui lambang ini kesejatian telah dibukakan. Ia mulai langsung dengan episode Bima mencebur ke dalam lautan. Tanpa memperdulikan rasa sakit, ia mencari guru di tengah samudra, siap untuk mati. Kalau ia tidak menemukannya, ia bermaksud mati di lautan, kalau ia tidak memperoleh kesempurnaan. Waktu tiba di tengah lautan besar, ia ditemui seorang dewa kecil, sekecil seekor burung pipit. Lalu dewa kecil Dewa Ruci memerintahkan untuk memasuki kupingnya, dan Bima merasa heran sekali. Cerita inilah yang menjadi petunjuk untuk perbuatan Syekh Mutamakin dalam perjalanan. Tersenyum Sri Baginda Raja berkata, wahai Bapang, apa pendapatmu bahwa Perdana Menteri dan para wadana, semua setuju bahwa Mutamakin langsung dihukum di alun-alunku? Kebenaran mengatakan padaku, jangan mau menuruti nasihat pamanku Perdana Menteri. Semua para ulama dan para wadana dalam pandanganku, Bapang Mutamakin memaksudkan hanya untuk dirinya. Ilmu semacam ini kalau ia tidak mengajak orang lain membuat perubahan di sana-sini, orang-orang dari Mancapat dan Mancalima, dari Mancanem dan Mancapitu dan semua telah berhasil dengan diajak untuk menolak hukuman. Dia tidak dapat dihukum mati kalau dia hanya berkata, tirulah ilmu mistikku. Dan banyak yang telah menjadi muridnya, dan kalaupun ia tidak bertindak dengan cara ini tetap lebih berbuat buruk lagi, saya harus tetap memaafkannya. Raden Demang berkata, betul sekali tuanku. Raja berkata, Bapang pergilah segera, sampaikan ketidaksenanganku kepada uwaku Perdana Menteri, juga kepada para ulama, bersama semua para wadana supaya semua berkumpul di Kepatihan. Umumkan kepada mereka ketidaksenanganku. Lalu ia mengundurkan diri dengan taat dan hormat. Ia meninggalkan istana dan memanggil 2 pesuruh yang taat. Diperintahnya untuk menyampaikan pesan Kepatihan untuk mengumumkan bahwa, besok, aku akan ke tempat Danurejo, akan datang pukul 8. Untuk menyampaikan perintah Sri Baginda Raja, para adipati supaya berkumpul di dalam Kepatihan bersama semua ulama. Dengan segera para pesuruh menyampaikan seruan tadi ke Kepatihan, tak diceritakan tentang malam itu, tetapi besok paginya Patih Danurejo berkumpul dengan para adipati. Semua menghadap ke barat, Adipati Danurejo menghadap ke selatan, tapi sedikit miring ke barat menghormati ulama terhormat yang telah duduk di sebelah barat. Pada jam 8,
Semua yang sudah duduk berdiri waktu Raden Demang telah mengambil tempatnya. Semuanya kembali duduk, Kidipati Perdana Menteri juga duduk dengan lainnya. Sedangkan Raden Demang segera mulai menyampaikan perintah Sri Baginda Raja. Matanya begitu nyalang sehingga semua adipati menjadi takut dan juga para ulama. Waktu perintah disampaikan, ketidaksenangannya menggelisahkan. Setelah ketidaksenangannya Sri Baginda Raja selesai disampaikan, Adipati Danurejo hanya dapat berkata dua patah, dan setelah itu seraya berdiam diri, para wadana semua menundukkan kepala. Dan bagi para ulama semua merinding di bawah pengaruh muka Sri Baginda Raja. Mata Cabolek berkedip-kedip seperti orang sedang sekarat. Kini seorang yang sedang berbicara adalah Ketip Anom dari Kudus, yang menjadi marah laksana menjangan luka. Marahnya memuncak, wataknya yang seperti singa muncul. Belikatnya naik turun laksana burung Garuda mengepak sayap di medan laga, seperti pragalbasi pahlawan, menuruti hatinya yang penuh emosi. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, semua telah menundukkan kepalanya, semua rekan para ulamanya bersama para dipati kepalanya semua menunduk, wajahnya pucat. Ketip Anom dari Kudus mulai menunjukkan marahnya. Ketetapannya mulai bertambah kuat, ditimpali keberaniannya, ia mengetatkan serbannya, menggulung lengan baju dan bergerak maju dua nampak angkuh, tetapi kata-katanya lemah lembut seperti Raden Bali Putra ketika dia diutus oleh Raja Ramawijaya untuk menyampaikan peringatan keras kepada Dasamuka. Ia menimbulkan ketakjuban orang yang melihatnya. Ia memang kelihatan tampan dan belia. Ketip Anom, anakku, aku minta maaf karena berani menyela pembicaraan mengenai ketidaksenangan Sri Baginda Raja, yang ditujukan kepada Perdana Menteri. Semua penyampaian rasa kemarahan Sri Baginda Raja itu salah alamat. Raden Demang Urawan merasa kaget, dan segera balik memandang ke wajah Ketip Anom yang sedang berbicara. Ia melihat muka dengan lengan berkecak pinggang, rambutnya berdiri lurus sangat tebal dan berombak. Ia nampak seperti putra Raja Langka Indrajit sang perwira, seperti orang yang ditikam dan bertarung dengan seorang duta yang bernama Bali Putra, yang waktu itu datang berperilaku angkuh. Raden Demang dan Ketip Anom bersilang kata-kata untuk sejenak, seperti mereka saling bergumul untuk menekan, menguji kekuatannya bertarung dengan gigih, untuk suatu kemenangan terhormat. Mereka menjadi marah menyala, memukul satu lainnya dan balik berputar seperti di dalam perang. Pembalasan mereka sangat keras dan tajam. Akibatnya, para ulama kembali mengangkat kepalanya, begitu juga para dipati mengangkat kepalanya tercengang waktu mendengar Ketip Anom Kudus yang tidak sepaham dengan Raden Demang Urawan, dengan marah berkata, "Apakah yang panjenengan anggap tidak tepat?" Ketidaksenangan Baginda Raja disampaikan kepada si Uwa, Perdana Menteri. Ketip Anom berkata, "Benar anakku. Dasar dan pokok dari perkara tidaklah cukup. Alasan Perdana Menteri telah melaporkan diri karena ulama, semua dari mereka telah melaporkan itu kepada Sri Perdana Menteri yang mulia. Alasan bahwa si Uwa, Perdana Menteri yang mulia, berani melaporkan ini dikarenakan para ulama berpendirian teguh dalam masalah itu. Seharusnya adalah sumber dari laporan yang mesti dijewer oleh Sri Baginda Raja. Dengan kata lain sayalah dan semua para ulama mesti menerima kemarahan Sri Baginda Raja." Ketip Anom berkata, "Anakku, jika panjenengan punya kritik padaku karena tidak menegur Haji Mutamakin, silahkan tanya dia, ia ada di depanku. Saya sering mendatanginya, mengingatkan anakku tingkah lakunya yang tidak patut. Saya minta jawabmu hai Mutamakin, mumpung di depan pejabat, saat nyawamu hampir melayang." Ki Cebolek menjawab, matanya berkedip seperti ngantuk, "Betul sekali anakku, panjenengan datang dan menegurnya, hanya walau aku menghadapi maut, aku takkan lari. Karena kebodohanku tak berniat berguru terus. Aku menghadapi maut yang bukan waktunya. Aku akan mampu berusaha menambah ilmu hatiku terus memperoleh kenyataan ini." Ketip Anom berkata murka, "Lah pikiran macam apa itu, membikin sengsara dan menyakitkan. Ada anjing diberi nama Abdul Kahar." Semua yang mendengarkan terbelalak. Raden Demang kakinya diayunkan dan tertawa terbahak-bahak. Ketip Anom Kudus berkata lantang, "Kamu ini memang busuk dengan lancang membuat onar negara. Kalau kamu mau terkenal tingkah lakumu dan bermaksud menjadi hebat, jangan tanggung-tanggung bertingkah. Pindahkan Gunung Merapi dan juga Perawata, letakkanlah di atas Gunung Lawu dan genggamlah di tangan kiri. Apapun yang kau lakukan jangan tanggung-tanggung, jangan mengindahkan jiwa ragamu." Ketip Anom berkata dengan keras di hadapan Mutamakin, "Anjingnya diberi nama seperti penghulu Tuban, Abdul Kohar, anjing yang lain diberi nama Khatib Komarudin. Tuanku, sesungguhnya Mutamakin itu bukan seorang manusia.
Ia telah menghina Sang Narendra dan melukai karena sesungguhnya perilakunya nauzubillah. Anakku, itulah sebabnya aku merasa wajib melaporkan kepada Patih Adipati Danurejo, supaya menjadi perhatiannya dan meneruskan hal itu kepada Sang Narendra. Karena sesungguhnya yang menjadi Sang Narendra, kalau ia ingkar dari setiap sunnah Nabi menjadikan Saripati Syara, tak dihargai dan dirusak. Wahai anakku, diberitakan dalam teks Akhbaru Al-Saltin. Raja digambarkan sebagai pembela iman. Bila seorang menyebarkan ajaran mistik dan menyebabkan gangguan untuk memperoleh pengikut, dan kalau ini terjadi karena raja tidak menjaga sunnah Nabi, pancaran wajahnya pasti lenyap. Wahai anakku, apabila seorang raja kurnia pancaran wajahnya susut, keharuman kerajaannya pasti lenyap, yang terjadi hanyalah tengik dan kaku, dan akibatnya kegelapan akan turun ke bumi dan bau busuk akan menyebar. Kenapa tidak memasang penjaga di kerajaan Sang Narpati? Sesungguhnya lah anakku, raja adalah hati jagat, hati adalah raja di dalam badan. Karena itu, anakku, merupakan perumpamaan. Sesungguhnya setiap makhluk hidup harus menjaga kebaikan dari hatinya. Karena itu setiap makhluk hidup wajib menjaga raja tentang semua yang diketahuinya di kerajaan. Karya raja seperti hati menggerakkan badan. Kesalahan raja dipikul oleh orang-orang di bumi karena raja adalah hatinya jagat, badan rusak kalau hatinya merana. Dan bila hati merana yang tidak diobati, maka raja yang disalahkan. Raden Demang Urawan berkata hormat, melindungimu, tuanku, terhadap Haji Mutamakin. Lalu Ketip Anom Kudus memandang dan dengan gagah mulutnya bergetar, matanya bersinar dan dengan penuh keberanian hamba telah digetarkan oleh penglihatannya. Ia berkata murka, panjenengan anakku, telah menghargai kelakuan semacam itu dari Haji Mutamakin, dan kalau demikian halnya, panjenengan anakku telah merusak negara. Karena menjadi tugas raja untuk melindungi sunnah Nabi. Kalau seorang raja menolak sunnah Nabi, keindahannya akan lenyap dan ia akan membuat suram negara. Pastilah negara akan runtuh. Kalau wajah Sang Narendra hilang jelita, semua tindakannya hanyalah sebuah kepahitan dan penderitaan. Sang raja tertawa terbahak-bahak, dan dalam pikirannya si kudus ini orang yang berbahaya, yang menceritakan belum menyelesaikan ceritanya, tapi Sang Narendra menolak dalam tawanya dan berkata, kalau demikian, Bapang, marilah kita jalankan ajaran Islam, saya berniat menghadiri sembahyang Jumat, beritahu si Uwa Patih. Persiapkan untukku terancang di dalam masjid. Jumat depan aku akan hadir bila disepakati si Uwa Patih. Karena merupakan kebiasaan lama salat pertama raja haruslah di masjid. Sang Prabu berkata lagi, tentang Mutamakin rupanya seperti apa? Raden Demang Urawan berkata humor, ia seperti Wisangkata, seorang calon pertapa, dan kelakuannya seperti terenggiling yang sedang sekarat. Tak ada yang perlu dikatakan tentang penampilannya yang sangat dungu seperti kelapa. Kalau duduk, ia menggelosor. Dalam satu pertemuan ia seperti kena kutuk. Tapi dia itu mantap, satu sifat yang hamba tidak sangka juga di antar kelompoknya itu tanpa guna. Hamba merasa heran atas kemauan Sang Sukma Agung, orang seperti itu dapat menjadi haji. Ia telah dianugerahi memenuhi rukun yang kelima dan diberi kesempatan mengunjungi makam Nabi, Nabi terbesar jagat ini. Kalau ia tidak pergi naik haji, ia pantas menjadi penjual jerami atau berdagang itik. Sang Prabu sambil tersenyum berkata, itulah Bapang, telah menjadi suratan ia diciptakan dengan tampang dungu, tetapi diberi hati yang suci untuk menjadi petugas Sukma, ia telah ditakdirkan memilih hati suci. Raden Demang Urawan berkata takzim, karena itulah tuanku, pada kesempatan ini, manusia kecil dan hina ini telah dituduh berkali-kali seperti orang yang memiliki beban setengah mati memanjat sebuah tebing. Ia terlihat kembang kempis. Marahnya Ketip Anom seperti marahnya Baladewa memarahi Curumis. Demikianlah wajah Mutamakin seperti Curumis. Kalau saja sengketa itu terjadi di luar, Cabolek akan habis terkoyak-koyak oleh Ketip Anom Kudus. Ia sangat marah karena seekor anjing dinamakan Komarudin dan yang lainnya Abdul Kahar. Karena ia dipenuhi rasa amarah seperti itu, ia seperti ingin menikam Haji Mutamakin. Sang raja tersenyum berkata, Bapang, keinginanku semua yang telah dibicarakan disampaikan kepada si Uwa Patih. Aku batalkan perintahku, tak ada pembicaraan lanjutan. Aku telah memaafkan terdakwa. Kalau Haji Ahmad Mutamakin mengulangi tingkah lakunya yang tidak patut di bumi ini, pastilah akan aku hukum Haji Mutamakin ini. Aku jadikan dia sasaran kemarahan di alun-alunku ini. Tetapi inilah pengampunanku yang ku minta panjenengan melaksanakannya. Perintahku untuk selanjutnya diteruskan kepada si Uwa Patih.
kepada semua saudaraku, perintahku untuk diumumkan secara luas. Tak seorang pun boleh belajar ilmu hak di dalam masjid, tetapi mengajarkan di luar negara aku berikan izinku. Kalau ada yang berani mengkhianati perintahku, tak ada tempat mempertanyakan dosa, akan aku laksanakan hukuman mati yang telah aku tetapkan di alun-alun sehingga boleh disaksikan orang-orang Kertasura Adiningrat. Karir kehidupan Syekh Mutamakin adalah sebagai ulama besar dan budayawan yang telah berjasa banyak dalam menyebarkan Islam di pantai utara Pati, Jawa Tengah dengan pusatnya Desa Kajen sebagai basis gerakan perjuangan dakwahnya Syekh Mutamakin. Bukti-bukti sosiologis dan arkeologis dari dampak gerakan dakwah Syekh Mutamakin adalah berkembangnya Islam di wilayah pantai utara Pati dengan pesat. Mayoritas masyarakat di wilayah ini adalah beragama Islam. Banyak berkembang pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan majelis taklim sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan Islam. Selain sebagai tokoh ulama besar, Syekh Mutamakin dalam pandangan masyarakat setempat diakui sebagai seorang aulia. Syekh Mutamakin mendapatkan penghormatan dan pemuliaan yang begitu tinggi oleh masyarakat Kajen dan sekitarnya. Setiap tahun digelar tradisi hail beliau setiap tanggal 9 sampai 10 Syuro. Acara hail ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Segala kegiatan baik yang bersifat religius maupun hiburan kesenian rakyat dipentaskan dalam acara ini. Para pengunjung datang dari berbagai daerah, selain menyaksikan perayaan haulnya Syekh Mutamakin juga sekaligus melakukan ziarah di makamnya. Sebagai ciri ulama besar, maka Syekh Mutamakin menghasilkan karya ilmiah yang memuat pikiran-pikiran keagamaannya, yaitu teks Arsi Al-Muwahhidun dan Kidung Sufi Al-Mutamakin. Di dalam teks tersebut memuat pikiran-pikiran keagamaan Syekh Mutamakin, diantaranya adalah mengenai masalah tauhid atau akidah, masalah fikih, dan masalah tasawuf. Namun, keberadaan teks ini adalah lebih dominan muatan mengenai masalah tasawufnya. Keberadaan teks ini masih disimpan oleh generasi sepuh Syekh Mutamakin dan tidak setiap orang dapat mengaksesnya, atau bisa dibilang merupakan teks pusaka. Keberadaan Syekh Ahmad Mutamakin di Kajen membawa perubahan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kajen. Perkembangan ekonomi ini akibat dari adanya perkembangan lembaga pendidikan di Kajen. Keberadaan Syekh Mutamakin di Kajen ibarat matahari di tengah-tengah desa Kajen yang menyinari masyarakat Kajen dan sekitarnya dengan cahayanya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Kajen, baik lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Lembaga pendidikan non-formal berupa munculnya pesantren di mana-mana di setiap sudut desa Kajen, majelis taklim yang menyebar di setiap gang dan perkampungan desa Kajen, dan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam formal mulai dari PAUD, TPQ, TK Islam, MI, MTS, MA, SMK, dan perguruan tinggi Islam. Di samping itu, juga dapat dilihat dari keadaan dan kondisi sosial masyarakat Kajen yang sangat religius. Munculnya ulama-ulama dan para santri di desa ini yang kemudian melanjutkan dakwah Islam di masyarakat Kajen dan sekitarnya. Bahkan alumni dari pesantren Kajen sekarang telah menyebar dari berbagai daerah di tanah air. Dari perkembangan pesantren dan madrasah, dan majelis talim di Kajen telah membawa perubahan bentuk masyarakat Kajen yang lebih pas disebut suatu komunitas masyarakat Muslim. Hal ini membawa dampak perubahan terhadap ekonomi masyarakat. Dari banyaknya siswa dan santri yang menuntut ilmu di Kajen maka membawa lapangan kerja baru bagi masyarakat Kajen, banyak masyarakat Kajen. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Kajen menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai pedagang, sebagian lagi menjadi guru madrasah, guru sekolah dan menjadi ustadz yang memberikan ceramah kemana-mana atau menjadi seorang kiai yang memberikan pengajaran di pesantren-pesantren. Dan sebagian lagi masyarakatnya membuka toko-toko pakaian muslim, toko teks, toko buku, toko minyak wangi, warung makanan dan minuman, dan toko-toko yang menyediakan segala kebutuhan dan pernak-pernik para santri dan santriwati. Di sepanjang jalan masuk makam Syekh Mutamakin di desa Kajen adalah berderet toko-toko yang menjual perlengkapan para santri dan keperluan para peziarah yang datang, warung-warung makanan dan minuman buka sampai 24 jam. Hal ini memudahkan bagi para peziarah dan santri yang ingin menikmati suasana desa Kajen setelah melakukan ziarah di makam Syekh Mutamakin. Makam Syekh Mutamakin selalu ramai dikunjungi para peziarah. Banyak para santri yang melakukan mutalaah teks di sana, sebagian lagi menghafal Al-Quran di lokasi makam, sehingga para penjual makanan dan minuman selalu ramai dikunjungi para santri dan para peziarah. Lebih-lebih pada waktu peringatan Hail Syekh Mutamakin,
Para pedagang muncul di setiap jalan dan sudut Desa Kajen, Desa Ngemplak, Desa Bului Manis, Desa Sekar Jalak, hingga Desa Waturoyo. Keadaan yang demikian ini membawa keuntungan dan keberkahan tersendiri bagi para pedagang karena acara Hail Syekh Mutamakin ini berlangsung selama sebulan dan dihadiri puluhan ribu pengunjung. Prosesi ini, acara Hail ini kemudian dilanjutkan dengan acara Hail Raden Kiai Haji Ronggo Kusumo yang terletak di Desa Kajen dan sekaligus merupakan murid dan kemenakan Syekh Ahmad Mutamakin.